ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وإن الله لمع المحسنين. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pulau izin enggak, saya ingin duduk di atas permintaan orang tua. Masya Allah. Karena nggak ada, kalau ada orang muda duduk di atas, tuanya orang tua. Cuma ini kepepet. Gimana? Kemudian ini pembahasannya tentang Ramadan, tanpa kitab, tanpa temanya Ramadan. Cuman menurut praktis saya, mungkin pembicaraan mengenai semangat Ramadan saya sampaikan di akhir. Di sini saya mau bahas mengenai permasalahan tentang puasa. Seluruh permasalahan tentang puasa itu apa saja. Bapak-bapak yang punya pertanyaan tentang puasa Ramadan dan yang berhubungan dengan puasa Ramadan dari sekarang Siapkan. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, kapan-kapan jawab. Alhamdulillah, Ramadan insya Allah minggu ini akan kita jumpai. Demi bagaimana Ramadan kita ini bisa sesuai dengan perintah Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mengetahui apa saja perkara yang perlu wajib kita ketahui mengenai Ramadan atau mengenai puasa Ramadan. Dan kita tidak bisa mengetahui puasa Ramadan langsung lewat baginda Nabi, malaikat Jibril, nggak bisa. Harus melewati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, melewati para alim ulama, melewati para masyayikh, guru-guru kita, melewati guru-guru kita, kitab-kitab beliau semua, sehingga sampailah ilmu mengenai puasa Ramadan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan adalah puasa khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat marhumah, umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus. Dan terus di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu umat terdahulu dikatakan dalam Al-Qur'an disuruh puasa juga. Terus gimana? Maka para alim ulama mengatakan itu puasa secara mutlak, bukan khusus puasa Ramadan. Kalau puasa sebulan Ramadan itu umat manapun sebelum umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah dapat, satu hari pun nggak pernah dapat. Saking istimewanya Ramadan, saking istimewanya umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat tertentu pengen banget dapat puasa Ramadan, tapi nggak bisa. Enggak, ini khusus umat akhir, khusus umat Muhammad SAW. Satu hari pun, satu detik pun nggak dikasih. Nah kita ini gratis, nggak minta, full dikasih sama Allah 30 hari. Maka puasa Ramadan, bulan Ramadan ini nikmat agung, nikmat besar yang harus kita terima, melebihi kita mendapati nikmat apa. Harus. Itu dalam hati itu harus sudah ada. Oh ini khusus ini. Seperti kita diberikan hadiah. Orang lain dikasih hadiah banyak semua. Kita sama Pak Presiden tuh, oh kamu hadiahnya khusus. Apa? Gak dikasih uang, gak dikasih emas, dikasih jabatan. Apa? Dikasih jabatan dekat dengan presiden. Maka orang dapat emas, orang dapat mobil, orang dapat apa lagi? Uang. Gitu.
itu akan iri sama kita, yang mana kita dekat dengan Presiden. Maka bagaimana syukur, takzim, mengagungkan Ramadan itu harus hadir dalam hati kita dari sekarang. Kemudian Ramadan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Hijriah itu dihitung ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tahun pertama. Nah, tahun keduanya di bulan Sya'ban, bulan ini itu turun perintah. Di mana berarti? Di Madinah. Fase Madinah. Umat baginda Nabi seluruhnya sampai hari kiamat diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan per bulan apa? Sya'ban tahun kedua. Nah, Nabi berarti mendapati mati di Madinah berapa tahun? 10 apa 13? 10 tahun. Jadi Nabi itu dakwahnya di Mekah 13, di Madinah 10 tahun. Berarti Nabi 10 tahun di Madinah wafat. Betul nggak ya? 10 di Madinah. Berarti Nabi mendapati Ramadan 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. 9 tahun. Setelah itu beliau sedo, beliau wafat. Terus maka para ulama mengatakan Nabi puasa Ramadan itu 9 tahun selama di dunia, yang mana 8-nya itu sempurna, yang mana 8-nya itu 8 tahunnya itu diambil berapa? 9 tahun, yang 8 tahun itu 29 hari, yang 1 tahun itu 30 hari. Jadi puasa kan tanggalannya kan ada yang 29, 28. 29 sama 30. Nah, Nabi mendapati yang 30 itu satu kali, yang 29 8 kali. Maaf, terkadang kita biasa, kadang ada yang lebarannya awal, ada yang lebarannya akhir, ya tergantung bagaimana melihat keadaan awan, kelihatan apa enggak. Maka kita nyikapi perkara tersebut itu harus tengah-tengah. Oh, ini yang duluan bukan golongan kita. Enggak, Nabi juga dulu pernah buka dulu. Karena memang terlihat hilalnya di tanggal 29. Kadang Nabi gak kelihatan hilalnya. Ya, beliau tanggal 3. Yang mau 29 monggo, yang mau 30 monggo. Namun harus dipertanggungjawabkan berdasarkan istihad. Hilal itu melihatnya. Kemudian berarti Nabi tadi sudah berapa tahun puasa? 9 tahun. Lalu puasa Ramadan itu diwajibkan mulai kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? Maka para alim ulama terus pendapat yang kita pegang adalah bagaimana, ini pendapat simpelnya, sebenarnya pembahasan panjang. Bagaimana nanti ada orang yang adil yang begini melihat langsung tanpa ada kacamata. Ini panjang bahasanya. Kesimpulannya yang saya simpulkan, puasa Ramadan itu untuk kita bagaimana kita usahakan bagaimana kita ikut pemerintah. Ikut apa? Pemerintah. Karena pemerintah sudah mempunyai badan khusus untuk meruqyah, untuk melihat hilal. Dan itu harus kita pegang. Itu alim ulama semua, masya Allah, ilmunya tinggi-tinggi. Maka Indonesia bagaimana? Seperti di Saudi juga sama, ikut pemerintah. Kemudian di sini juga sama, ikut pemerintah Indonesia. Puasa di Saudi. Kemudian yang selanjutnya, ketika pemerintah mengumumkan hari ini taraweh, malam ini taraweh, berarti seluruh orang Indonesia yang satu matla itu Pak ya, satu tempat terbitnya matahari harus mengikuti anjuran pemerintah untuk puasa di tahun. Pokoknya kalau pemerintah udah sampai puasa, maka masyarakat harus ikut puasa. Karena yang langsung menetapkan ada orang-orang ahli dalam bidangnya dan orang-orang yang kompeten dalam menentukan kapan awal terjadi bulan Ramadan.
Ini awal terjadinya Ramadan. Kemudian siapa saja orang-orang yang wajib puasa Ramadan? Pertama adalah orang muslim. Yang kedua adalah orang yang berakal. Yang ketiga orang yang baligh. Kalau dikumpulkan muslim berakal jadinya mukallaf. Dengar Pak ya? Mukallaf itu kalau dibagi dua, siapa itu orangnya? Berakal dan baligh. Kita ini semuanya orang mukallaf, orang yang dibebani hukum. Hukum wajib sholat, hukum wajib puasa, wajib zakat bagi yang memenuhi syarat. Mukallaf berarti apa? Orang yang berakal dan orang yang baligh. Kemudian yang terakhir adalah orang yang muslim, baligh, berakal, sama orang yang mampu. Orang yang mampu. Nah, di sini banyak nanti pertanyaannya bagaimana orang tua, bagaimana orang sakit. Maka nanti lanjut pertanyaan aja ya. Atau ada yang mau tanya. Maka kalau terkumpul 4 syarat ini, pertama muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian dia sehat dan mampu, maka dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Apalagi mengenai yang pasti-pasti dalam Ramadan itu. Masuk bulan Ramadan, orang-orang yang wajib puasa Ramadan, perkara yang membatalkan puasa. Ini intinya nih. Nanti kalau ada pertanyaan, sama aja. Apa itu yang pertama? Perkara yang batalkan puasa Ramadan. Apa? Kandang lapar Pak. Yang pertama, kumpulnya suami dan istri. Ini yang terberat dulu. Makanan minum mah ya berat, tapi mau dibilang nih, karena ada kafaroh. Kumpulnya suami dan istri yang sudah punya pasangan, hati-hati nih. Kalau udah masuk malam bulan Ramadan, udah selesai sahur, udah sholat subuh, maka jauhi perkara-perkara yang mendukung pada hal-hal tersebut. Itu makruh tahrim. Gak usah cipika-cipiki itu ya. Kalau lagi puasa. Kemudian tadi apa? Kumpulnya kumpulnya suami dan istri. Kalau melakukan satu hari saja, maka ada kafarahnya apa? Kafarahnya yang pertama, bebaskan budak. Sekarang ada budak nggak? Ada Palestina. Itu tawanan-tawanan itu budak semua tuh. Karena perangnya resmi gitu. Sudah disahkan oleh PBB, peperangan resmi. Tapi di Indonesia nggak ada nggak ada budak. Kalau mau budak, bapak berangkat jihad ke Palestina, beli di sana, bawa ke sini, dibebaskan. Kamu orang yang merdeka. Kalau nggak mampu bebaskan budak, maka bagaimana? Puasa 2 bulan. Syahraini mutatabi'ain. Nggak boleh putus. Oh, saya hari ini kuat, besok enggak boleh. Harus sambung terus. Syahrain mutatabi'ain. Berat ini. Kemudian yang ketiga apa? Kalau nggak mampu, ngasih makan 60 orang miskin. Itu 1 kali. Kalau 2 kali berhubungan, ya berarti berapa bulan? 4 bulan. Kurus-kurus itu Pak. Dalamnya kering, luarnya kering. Siapa suruh kumpul waktu bulan puasa? Waktu puasa, bukan puasa. Terus itu dilipatkan sebanyak berkali-kalinya kita melakukan perkara tersebut. Maka ini sangat berat sekali. Makanya puasa Ramadan kan judulnya apa? Lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa adalah menahan. Zohir, batin, nahan nafsu, nahan pikiran, nahan mata, nahan mulut tuh supaya nggak mau ngomongin orang. Tahan itu semua. Kemudian secara istilah al-imsaku anil muftirati bi wajhin makhsusin. Maka menahan dari semua perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa 2. Pertama zohir, yang kedua batin. Kalau zohir tadi jima, makan, minum. Kalau batin apa? Gibahin orang, prasangka buruk, itu batalin kepala puasa. Semua gugur kepala puasa.
Maka itu yang pertama, membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa kedua apa? Istiqo'un kalau masdarnya. Apa itu? Istiqo'un. Istid'a'ul qoi. Mananya apa? Apa ya? Sengaja muntah nih bahasanya. Sengaja apa? Muntah. Muntah itu ada dua. Ada yang gak disengaja, ada yang sengaja. Ini bapak ngolok-ngolok apa? Tenggorokan. Kalau lagi pakai siwak kan disunahin bersihin bagian dalam tuh. Itu namanya istid'a'ul qoi. Jadi memancing dari dalam supaya muntah. Nah itu kalau dilakukan dengan sengaja maka puasanya batal. Cuman kalau muntahnya itu apa tadi? Tanpa disengaja, pusing perjalanan tiba-tiba muntah lagi puasa nggak batal. Itu tidak membatalkan puasa. Itu perkara yang membatalkan puasa yang kedua. Yang ketiga apa? Enggak. Olahraga. Apa lagi? Makan minum. Makan minum lagi. Yang ketiga apa? Masuknya sesuatu fil jauh, perkara-perkara benda atau zat masuk ke dalam lubang. Salah satu Lubang mata lagi. Lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang bawah, atas bawah. Itu kalau masuk dengan sengaja bikhtiarihi maka dihukumi puasanya batal. Mohon maaf nih saya cerita, kalau ada orang lagi istinja buang air besar, kok ada ujung jari dikit aja masuk, sedikit nih masuk ke dalam jauh dalam tempat istinja, maka puasanya batal. Maka kalau bersihkan itu dari luar aja udah. Jadi nggak usah khawatir ini cuci apa enggak, dari luar udah nggak kelihatan kotoran maka udah cukup. Kadang ada orang tuh kan tasdid, dia terlalu ragu ini bersih apa enggak, suci apa enggak. Akhirnya apa? Tadi itu ujung jari masuk ketika bersuh cuci atau istinja. Maka bagaimana? Ini berbahaya dan ini bisa membatalkan puasa. Semua lubang, kecuali lubang mata. Kecuali lubang mata. Kelilipan gitu, itu kalau bisa kelilipan bisa nggak bapak aja ngerem boleh kan? Waduh ini takut debu masuk. Kan debu itu kan zat, betul nggak? Debu itu zat ada bendanya. Kalau masuk mata batal nggak? Enggak batal. Kemudian perkara-perkara yang masuk ke dalam lubang-lubang tersebut, yang mana itu sulit dihindari, maka tidak membatalkan puasa. Contohnya apa? Orang beser. Orang apa? Beser. Itu kan dagingnya kan kadang suka apa? Keluar betul ya. Orang bawasir tuh, kan dagingnya suka keluar. Itu kan tidak disengaja atau sulit dihindari. Maka ketika buang air besar kemudian bawasirnya keluar, kemudian masuk lagi, maka ini tidak membatalkan puasa karena itu sulit dihindari dan tergolong penyakit. Kemudian ada ketinggalan. Orang yang mampu itu dua. Pertama hisan, yang kedua syar'an. Ini yang pertama kali bahasanya. Tadi kan orang yang wajib puasa ada 4. Syaratnya 4. Pertama apa? Islam, kemudian balik, berakal, yang ketiga mampu. Mampu ini dibagi jadi 2. Pertama mampu hisan, yang kedua mampu syar'an. Mampu hisan itu bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Simpelnya mampu hisan itu orang yang secara fisik dan mental dia mampu untuk melaksanakan puasa. Itu hisan. Sehat badan, jasmaninya sehat, gak punya penyakit. Ini namanya apa? Hisan. Secara zahir, secara fisik dia mampu. Yang kedua ada mampu syar'an. Apa itu mampu syar'an? Kemampuan yang ditetapkan oleh syariat. Dia adalah orang yang mampu puasa, yaitu orang yang tidak haid atau nifas. Untuk ibu-ibu
haid dan nifas kok datang pada bulan Ramadan, maka dia dikatakan bukan orang yang mampu secara syariat. Badannya sehat, tubuhnya kuat, tetapi secara syariat dia adalah orang yang haid dan nifas. Maka dia haram. Walaupun saya buat puasa, Ustaz, saya begini, haram buat puasa dan wajib qadha. Nah, itu golongan orang yang mampu puasa dibagi dua. Kalau laki-laki ada syaratnya enggak? Laki-laki ada haid nifas enggak, Pak? Nah, ada. Maka wanita itu tipe kekuatannya dua, tadi hisab dan syar'an. Kalau laki-laki cuma satu doang, yaitu fisik aja. Nah, kemudian lanjut lagi, perkara yang membatalkan puasa yang keberapa tadi? Yang pertama tadi apa? Jima. Yang kedua, bukan. Istid'a'ul qaid. Nah, memancing muntah. Ini bapak tiap sahur makan banyak, itu kan undang apa? Kan kalau perut kita terlalu banyak makan kan akhirnya apa? Itu baru jalan keluar dikit, habis aja mau ke masjid langsung muntah. Apa itu? Karena kelebihan makannya banyak, itu udah mengundang orang muntah. Dan itu bisa membatalkan. Kemudian tadi yang ketiga apa? Memasukkan sesuatu kepada salah satu lubang, kecuali lubang apa? Nanti ada siapa pembahasan bagaimana orang mandi kemasukan air, itu masuk di pertanyaan aja. Nah, itu perkara yang batalkan. Orang-orang yang wajib, perkara yang batalkan. Udah, itu dong puasa. Yang inti-inti ya. Nah, sekarang yang panjang lebar pertanyaan. Nanti di akhir ditutup dengan apa namanya? Tadi itu nyemangati puasa tuh, bagaimana semangat puasa. Ditutup dengan itu. Oke. Monggo, Pak dosen. Ya, ini khusus ya Pak Bapak saja. Ya, Pak. Disiapin pertanyaan ibu-ibu yang berhubungan dengan puasa, gimana masakannya, bukannya enak apa enggak, tuh hukumnya apa, boleh nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait puasa, tujuan puasa yang saya ketahui adalah pertama meningkatkan kualitas ketakwaan. Kedua adalah meningkatkan kualitas ketakwaan sosial. Dan ketiga adalah meningkatkan rasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan selama bulan puasa. Mohon penjelasan lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak nanti akan saya jawab di akhir sebelum penutupan, supaya saya tidak mengulang pembahasan yang sama. Makanya khusus Bapak jangan pergi sebelum. Oke? Pasti Pak, makanya nggak boleh pergi. Oke, insyaallah. Ini pertanyaannya nanti akan dibahas di akhir berbarengan dengan apa tadi, nyemangati puasa. Karena itu pembahasannya lumayan panjang dan nanti akan kita bahas di akhir, paling akhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustaz. Oke. Dalam puasa, kalau kita sedang umpama lagi gerah atau gimana, atau apa, lagi merasa apa sakit, sehat, masih ada, kita mau renang supaya seger. Itu renang supaya seger itu gimana, membatalkan atau apa? Tidak ada sih. Renang ini masuk dalam pembahasan ingimas. Ingimas itu apa? Merendam tubuh di dalam air. Nah, ketika sudah berpuasa, maka itu dihukumi makruh. Makruh, tidak membatalkan. Berenang itu tidak membatalkan puasa.
tapi dihukumi apa? Makruh. Itu makruhnya double. Kenapa? Karena kita mandi lagi siang-siang mandi pada zawal, setelah zuhur, mandi supaya seger. Maka mandi kita itu dihukumi apa? Makruh. Makruh itu apa? Perkara yang bisa mendatangkan kepada dosa. Maka mandi saja itu dihukumi makruh, apalagi berenang. Apa ya? Nah, gini Pak, esensinya apa? Kenapa dimakruhkan? Kan orang kan harus seger dan puasa segala macam. Justru Allah itu senang kita bersusah-susah, berpayah-payah di hadapan Allah saat bulan puasa. Bapak makin lemas, makin nangis, makin berantakan mukanya, itu Allah makin senang. Makanya kita dilarang apa? Ketika ba'da zawal setelah zuhur dilarang pakai minyak wangi, makruh tuh. Dilarang gosok gigi. Enggak haram ya, cuma makruh. Apalagi dilarang mandi tabarruk, makanya mandi untuk supaya dingin atau supaya segar, itu makruh. Kenapa? Sisi yang pertama, esensi kita itu puasa itu menampakkan kita ini lemah di hadapan Allah. Maka diusahakan jangan mandi apalagi. Nah, berenang itu lebih fatal. Bisa masuk air kemana? Telinga. Masuk kemana? Mulut. Masuk ke lubang-lubang lain. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Maka hindari yang namanya berenang. Walaupun kalau Bapak, saya yakin, atau Bapak sumpel menurut Bapak dengan karet semuanya. Sumpel dengan karet, ya kan? Supaya air gak masuk. Boleh. Boleh. Tapi hukumnya itu dijauhi. Karena ada larangan yang mendatangkan perkara yang membatalkan puasa. Insyaallah. Ya. Ya. Nah, beda dengan orang mandi salat Jumat. Mandi salat Jumat itu ada perintah. Saudara, mandilah kamu supaya seger. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Bapak buka hadis manapun, Bapak ngarang hadis pun gak bakal bisa. Karena nggak ada. Bahkan mandi supaya seger, mandi supaya membersihkan diri, itu nggak ada. Yang disunahkan apa? Mandi Jumat. Nah, ini ada perintah baru sehingga itu diperbolehkan mandi ketika di hari Jumat saat bulan puasa. Tapi usahakan jangan berenang. Oke? Insyaallah. Maka hukum nih mandi janabah misalnya. Mandi apa? Janabah, Bapak lagi tidur sholat duha tiba-tiba mimpi ihtilam, junub, maka ya mandi wajib. Karena mandi wajib hukumnya perintah baru dalam agama yang mana itu lain halnya dengan mandi biasa. Mandi supaya dingin, mandi supaya wangi, mandi supaya ini. Allah makin cinta kalau bau mulutnya orang puasa, gosok gigi. Gitu. Maka gosok gigi hukumnya maka tinggalkan gosok. Apalagi siwak aja gak boleh, apalagi gosok gigi. Insyaallah Pak ya, supaya tidak hilang tadi itu esensi apa? Kita ini merendah, merasa lemah, tunduk di hadapan Allah. Lemes. Kenapa itu waktu mustajabah ketika berbuka puasa ya kan? Bisa waktu istijabah doa itu diantaranya ketika mau buka. Kenapa? Lapar-laparnya orang, lemes-lemesnya orang, lemah-lemahnya orang di hadapan Allah. Maka hambaku lemah, berarti dia butuh pertolongan wah ini syukur segala macam, ini seger nggak bisa. Gue gitu Pak. Ya insyaallah. Oke Pak Andika. Itu Pak ini mau tanya tadi. Pak Jalan. Adi Pak Andika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tadi sampaikan bahwasanya pembatal puasa itu ada dua macam. Lahir dan batin. Kalau lahir kan kita tahu kelihatan. Disampaikan ada istri, yang batin ini yang kadang tadi disampaikan. Tadi kan sama-sama orang tiba atau sirik dan berarti itu kan ada tidak sadar, ada kebiasaan mungkin sebelum puasa.
kita terbawa juga betul. Itu hukumnya kita mengatakan itu batal atau mengurangi pahala puasa. Ya, jadi ini harus kita katakan juga kalau batal mungkin semua orang mungkin semuanya orang batal kan. Karena dasar karena ini ngomongin orang gitu kan, nggak sadar gitu. Biasaan itu tiba khususnya mungkin ya ada orang yang kebiasaan ngomongin orang. Kedua mengenai kodok puasa membayar mungkin banyak kan mungkin tahu ibu atau perempuan ya kadang-kadang mungkin karena haid dan nifas harus bayar kodok puasa mungkin tidak terlepas juga laki-laki kalau sakit atau gimana yang harus membayar puasa jika harusnya dibayar itu aturan seperti apa misalnya batal 7 hari mengkodok 7 hari tapi ini lupa bulan lain belum membayar sehingga sudah masuk bulan puasa itu seperti apa gambarannya? Oh, puasa saya masih ada 3 hari belum bayar besok udah puasa belum ada. Nah seperti apa ini ini atau solusi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkara yang membatalkan puasa tadi ada yang zahir ada yang batin. Kalau zahir jelas ya makan minum segala macam. Yang batin ia membatalkan tapi secara hukum indah Allah di sisi apa? Di sisi Allah sehingga dia nggak wajib qadha, tidak wajib qadha. Maka qadhanya orang yang gunjing saat puasa, orang ngerasani, orang apalagi tadi berpikiran buruk, pokoknya marah, ya semua iri dengki. Nah itu kita qadha juga. Kita qadha apa? Kita qadha juga. Dengan apa? Dengan pertama, kalau itu berhubungan dengan hak adami, kita minta maaf sama orangnya langsung, supaya mengembalikan puasa kita. Kalau nggak gitu ya pahala puasa kita diambil. Itu satu. Kalau itu berhubungan dengan hak adami, maka di hari itu Bapak ngerasani, hari itu juga Bapak langsung taubat, minta ampun, minta maaf sama orang yang berhubung. Gak usah malu, gak ada hinanya orang minta maaf. Bapak diludahi mereka pun Bapak harus terima kasih. Kenapa? Bahasa kasarnya. Justru Bapak semakin jatuh di hadapan dia, semakin mulia Bapak di sisi Allah. Benar saja. Orang minta maaf itu kan rendah kelihatannya. Semakin Bapak direndahkan, dimarahin, semakin Bapak diludahi sekalipun Bapak terima kasih. Itu Bapak kan. Udah derajatnya Masya Allah. Karena emosi apa segala macam perkara nggak bisa dikontrol secara langsung kan datangnya dadakan betul nggak? Saya udah minta maaf dia malah marah-marah. Saya udah minta maaf malah apresiasi tidak diapresiasi maaf saya. Justru semakin direndahkan ketika minta maaf kita harus makin terima kasih sama orang tersebut. Kenapa? Pahala kita makin gede, derajat kita makin naik. Nah orang itu gengsinya gede. Mau minta maaf datang aja malu, males. Itu setan yang buat, bukan diri kita. Itu setan yang oh kamu tuh orang gede, kamu tuh orang tua, kamu tuh ahli dalam ahli masjid. Harusnya dia yang datang sama kamu. Tundukkan, jatuhkan, hinakan diri Bapak di hadapan dia supaya makin tinggi derajat kita di sisi. Udah gak ada kita cari. Maka kalau kodok puasa zohir dengan mengkodok di hari lainnya, kalau kodok puasa batin, yaitu dengan cara kita langsung berhubungan dengan orang tersebut. Yang kedua adalah dengan cara kita istighfar langsung sholat taubat. Di pikiran datang iri, dengki, emosi, sholat taubat. Itu langsung kembali pahala. Jangan dibiarkan oh ya udah saya tidak akan marah lagi. Atau saya tidak akan iri lagi. Bapak udah lihat tuh. Nanti Bapak ketemu hal yang sama bakal lakuin lagi. Kenapa? Ini belum ditahu nanti. Belum istighfar, belum sholat taubat. Maka ketika itu langsung husnul Ramadan ya, maka langsung taubat, langsung sholat, minta ampun sama Allah. Kalau itu tidak ada hubungan dengan hakul adam, dengan hubungan sosial manusia. Kalau ada hubungan sosial manusia, datangin. Hinakan diri Bapak di depan dia sampai Bapak merasa saya ini orang yang paling hina, ya toh, merasa orang paling hina, nggak masalah. Itu makin tinggi. Bagi Nabi di Taif gimana? Ya kalau kotoran, lari batu, berdarah, habis-habisan. Dibilang anak tukang gembala kambing,
Itu orang yang punya orang punya derajat loh, Nabi itu. Nasabnya bagus, ganteng, putih, gede, wes nggak ada cacatnya. Itu pun masih dihinakan hina. Apalagi kita harus lebih hinakan diri kita di depan dia supaya dia puas. Ayo puasin, puas sak puasmu. Makin kamu puas, saya makin senang. Tapi berat Pak. Ini berat. Tapi harus dicoba. Lakuin, tabrak gitu. Tabrak. Kalau nggak ditabrak itu dendam dalam hati gak bakal hilang itu. Bongkahan hati itu. Bapak akan terus merasa tinggi, Bapak akan terus merasa saya ini benar, akan merasa terus. Tabrak itu. Sama siapapun dengan anak minta maaf. Saya kan orang tua, kan minta maaf sama anak. Nggak masalah. Kalau kita yang salah, kita yang minta. Harusnya anak yang datang sama saya itu anak yang jauh. Kita nggak tahu kesibukan mereka bagaimana. Kita orang punya kendaraan, kita orang punya ongkos. Datangi anaknya kalau supaya dia sadar. Akhirnya kenapa ya saya nggak datangin orang tua? Akhirnya dia sadar. Jangan lama bertahun-tahun. Harusnya anak yang datang sama orang tua. Ego itu tundukin. Bapak ajarkan anak itu bagaimana akhlak yang tinggi. Orang tuanya mau datang, maka anak tuh sadar langsung. Tiap tahun datang ke bapak ini. Wallahu ta'ala satu gimana? Jadi kembalikan langsung. Kalau itu batin dengan taubat, dengan minta maaf. Kemudian yang kedua, qada puasa. Kalau qada puasa itu, masya Allah, itu lewat. Nih sekarang ini kan sekitar 3 hari lagi Ramadan, betul ya? 3 hari lagi Ramadan. Baik laki-laki ataupun perempuan yang dia punya qada puasanya 10 hari, qada langsung besok. Berapa? Besok. Berarti dapat berapa hari? Misalnya dapat 3 hari. Sisa berapa hari? 7 hari. Maka 7 hari ini diqada ketika Syawal. Bapak gak usah niat puasa Syawal pun, ketika Bapak qada Ramadan di Syawal udah dapat puasa Syawal. Double tuh pahalanya. Dapat qada puasa sekaligus puasa Syawal 6 hari. Tapi dengan syarat puasa Syawalnya jangan diniatkan ketika sahur. Jangan diniatkan. Udah deh saya niat puasa qada Ramadan lillahi ta'ala. Udah, jangan diniatkan beserta puasa Syawal. Jangan, itu malah batal. Kenapa? Menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Enggak boleh. Bapak niat aja puasa qada, otomatis tuh dia di alam sana cakapnya malaikat udah gabung qada plus pahalanya puasa Syawal. Enak gak Pak? Gitu. Kemudian yang kedua, karena dia lalai melewatkan 7 hari. Kan 7 hari tadi ya di Syawal itu. Maka dia bersedekah dengan membayar fidyah 7 ons atau 8 ons beras 1 hari. Berarti 8 dikali berapa? 8 ons dikali 7 hari. Nah itu sedekah kepada fakir miskin. Sudah selesai. Gitu. Cara mengqada puasa yang terlewat 1 tahun. Jadi puasa Ramadannya lengkapi dia tahun ini. Kemudian yang terlewat di tahun lalu itu dibayarkan plus bayar apa? Fidyah berapa? Sesuai 7 on sesuai hari yang dia tinggalkan. Kalau 7 hari ya berarti 7 ons dikali itu 7 berarti 70 ons atau 80 ons. Kemarin ada orang tanya, Ustaz gimana saya mau nyusui, ibu mau nyusui, nggak bisa. Nggak bisa puasa, nanti anaknya kurang gizi apa segala macam. Ya udah nggak usah puasa, nggak usah puasa, buka aja. Nanti qadanya gimana? Ya dihitung sesuai dengan yang ditinggalkan. Tapi di sini nanti ada perincian, ibu nyusui itu ada perincian. Nanti aja lah kalau ada pertanyaan ibu ya. Kalau nggak nanya nggak saya jawab supaya ibu nanya. Ya terus tadi kan gini. Kait dengan membayarnya itu kan dari bulan Syawal ya. Enggak harus Syawal. Enggak harus Syawal. Cuman kan saya kasih trik supaya plus dapat puasa Syawal plus qada. Enggak harus Syawal. Bapak boleh di bulan ini 1 hari, bulan depan 1 hari. Kalau saya akalin puasa Senin Kamis.
Tapi kalau saya lihat puasa Kamis, puasa qadha di hari Senin, dapat pahala sama Kamis plus qadha. Pasti kan. Oke, monggo. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta penjelasan aja Pak. Makruh sama baca kan beda ya. Kalau makruh itu kan ibaratnya kalau dilakukan dosa, maka kalau dilakukan tidak apa-apa kan. Kalau namanya batal, otomatis batal. Contohnya kayak puasa. Karena sebenarnya sepele banget. Sebenarnya kalau setahu kita nih orang awam yang main batal puasa itu ya makan, minum dan minuman seperti itu. Jadi nah yang seperti kan masalah kita masukkan jari ke lubang, mungkin lubang kuping, hidung, ya kan sekarang kayak sikat gigi aja itu buktinya makruh, ya. Nah, berarti kalau bukan membatalkan kan? Nah, tidak batalkan puasa, tapi mungkin mengumpulkan pahalanya dalam pembicaraan. Nah, kok cuman masukkan kuping itu tanpa kita sadar karena gatel, spontan kita masukin, itu batal. Kita tidak kan makruh kan? Nah, saya minta sudah sengaja. Tapi gampangnya kita membatalkan puasa, jadi sampai ini kalau masuk kuping tanpa sadar karena gatel, batal puasa. Tapi kan sampai batal puasa puasa kita kan tidak salah lagi dong, namanya udah batal. Ya kan memang dulu. Kedua kayak kita tidur siang, karena lapar, haus, tidur. Itu kan kemudian makruh. Nah, kedua kayak marah-marah, emosi. Apa itu batal puasa? Kan saya itu janganlah misalnya kan Ustaz tadi bilang membatalkan, ya kan? Masukkan jari ke lubang itu batal. Betul kan kita ngomong gitu kan? Nah, itu puasa kita udah nggak puasa lagi dong. Cuma ada kita puasa karena udah batal. Nah, maksud saya itu kejelasan makruh atau batal masukkan jari. Makasih. Jadi gini, itu masukkan ke lubang memiliki batasan. Jadi bukan ini kan kuping ini lubang gini batal, enggak. Dia memiliki batasan-batasan tertentu. Ini dijelasin aja supaya jelas. Kalau ini kan lubang, multi lubang. Kalau masuk ke sini, Bapak masuk air kumur-kumur, enggak batal. Karena yang dimasuk batasan lubang mulut itu jauh. Bapak ngomong halus kecil tuh. Kan dari sini. Itu udah jauh lubang yang ada di mulut. Kalau perkara yang itu benda itu masuk kepada jauh namanya makhraj maka batal. Kumur-kumurnya makruh. Kumur-kumurnya apa? Makruh ketika puasa. Kemudian apa tadi? Telinga itu lubang mana? Lubang yang bisa masuk oleh kuping tuh. Nah, kalau masuk ke situ, kalau tangan kan gini, kan nggak masuk lubang. Itu ibarat mulutnya. Maksudnya apa ya? Bibir. Itu ibarat mulut ini tuh ibarat mulutnya nih. Cuman bagian lubang ini itu jauhnya tuh mana? Ketika kita korek kuping, atau ini jauh dimasukin paling dalam banget sampai tembus ke dalam. Nah, itu baru membatalkan puasa. Kalau cuma gini gatal gini nih, enggak. Tidak batalkan puasa. Apalagi tadi? Nih, hidung mobil nggak batal. Cuman apa? Batasannya yang khaisum sini. Khaisum tuh sini. Kalau kita masukin air ada terasa perih nggak? Nah itu khaisum. Berarti itu air sudah masuk ke dalam. Nah itu membatalkan. Walaupun di sini ada khilaf ulama, mengatakan tidak batal, tetapi kita ngambil paling hati-hati, yang paling aman. Ya, jadi lubang yang bagian dalam. Ini kalau ini kita kemasukan air yang sifatnya tadi sampai perih itu udah masuk. Kalau lubang dubur bagaimana? Ketika kita jongkok, bagian yang tampak ketika kita jongkok itu namanya luar. Itu namanya apa? Luar. Kemudian kalau udah bagian luar itu kita masukin. Nah, itu baru sudah masuk ke dalam. Ini Bapak lagi berdiri, Bapak gak tahu. Ya misalnya, mohon maaf ini contohnya agak terlalu begitu karena supaya jelas. Bapak dalam bagian dalam, ya itu belum termasuk. Kenapa? Karena kan lipatan itu ketika berdiri beda ketika sama kita jongkok. Paham ya? Gitu. Jadi ketika kita jongkok, kemudian kita istinja,
berbersih ketika buang air, jangan sampai pas jongkok itu masuk seujung jari ke dalam apa? Itu membatalkan, bukan makruh lagi, tapi apa? Membatalkan. Hidung itu bukan bagian sini, tapi bagian khaisur, bagian dalam. Kalau ini bagian rongga dalam itu yang batalkan puasa. Maksud Pak? Jadi baru sebelum masukin juga kan cuma segini doang. Enggak. Itu Pak tadi nggak menjelasin sedetail-detailnya. Oh. Saya tanyakan lagi. Tujuan saya itu supaya Bapak nanya. Kalau dijelasin di awal, diam ini ya semuanya, jadi nggak ada yang ngomong. Gitu. Oke, ada lagi? Ibu dulu. Oh, Pak Ibu dulu. Ya, ibu dulu. Ibu udah kasihan. Malah Pak jangan ya, ibu. Jangan berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, ketika kita puasa Ramadan lalu kita cek darah, pemeriksa kesehatan, itu gimana hukumnya? Sama yang kita kalau bulan puasa mencicipi makanan, masakan, biasanya gitu kan kalau masak suka dicicipi gitu, gimana hukumnya? Pertama, tadi apa? Cek darah. Cek darah. Cek darah itu tidak membatalkan puasa. Cek darah. Cek darah kan mulai dari sini ya. Itu tidak membatalkan puasa. Bahkan sebagian orang mengatakan infus pun tidak membatalkan puasa. Infus itu kan masukin apa? Masukin makan. Kalau infus yang memasukkan makanan, batal nggak? Gitu enggak. Ada ulama yang mengatakan tidak membatalkan. Pertama, alasannya kenapa? Paling kuat alasan pertama adalah karena dia masuknya tidak melewati jalur yang normal. Jalur yang normal. Orang kan makan dari mana? Mulut. Ini masuk dari saluran darah. Satu alasan pertama. Alasan yang kedua, nggak mungkin orang masukin makan dari sini dalam keadaan sehat. Mesti dia sedang apa? Darurat. Maka sebagian ulama, ini pendapat yang saya pegang juga, infus itu tidak membatalkan puasa. Walaupun ada ulama mengatakan membatalkan. Kenapa? Karena itu bikin badan makin sehat, bikin badan makin kenyang mungkin gitu. Ada. Cuman kita ambil pendapat yang ringan supaya apa? Masyarakat umum bisa tetap puasa walaupun dia sedang sakit. Ketika dia mampu. Seperti itu. Maka donor darah tidak membatalkan. Donor darah, tadi apa? Cek darah tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, nyicipin makanan. Boleh. Asal jangan ditelan. Jadi gini Bu, enaknya makanan itu cuma sampai lidah. Udah lewat sini makan apapun sama rasanya. Mau sate, mau gulai, mau rendang sama, cuma di sini gitu. Cuma di mana? Di sini gitu. Maka kemarin ada kedokteran ayah saya tuh berobat di Bogor itu katanya, Bapak kalau kan 4 tangan gampang nih, udah caranya gampang. Misalnya pengen rendang, pengen apa? Udah makan rendang, lepeh. Karena rendang kan cuma pengen doang kan, dan itu udah terasa di mana? Di mulut. Ya udah caranya, cara menginisiasinya bagaimana? Kalau orang pengen makan rendang, punya terus lepeh. Kenapa? Karena ya udah rasanya makanan kan cuma di mana? Di mulut. Maka boleh mencicipi tapi seukuran tidak sampai menelan. Menelan itu bagaimana? Masuk ke dalam rongga tenggorokan. Jadi di sini saja terus habis itu boleh mencicipi. Ya. Cuma kadang-kadang ibu-ibu tuh dalam mencicipi makanan tuh 10 kali. Gitu. Kalau puasa jangan deh kurang itu, ini kurang garam, jangan. 1 kali aja deh. Nanti ketagihan, gitu. Kadang ibu ini kurang garam, ini kurang ini. Kalau lagi puasa usahakan jangan 10 kali cicipinya. Minimal ya 1 kali. Kalau udah tinggal tambahin selesai. Tinggal, ya seperti itu. Wow. Oke, ada lagi. Jam berapa nih? Maaf Ustaz, sama satu lagi, kalau orang yang puasa mencuci darah gimana? Apa? Cuci darah dalam keadaan sakit. Cuci darah. 1.
Cuci darah itu gimana sih? Belum pernah lihat Pak sistemnya. Sakit parah. Gimana sih? Pak. Sirkulasi ya. Ya, berarti kita samakan dengan infus saja. Tapi dia ingin berpuasa. Iya. Ya, jadi gini. Itu kalau kita samakan saja dengan apa infus. Infus itu kan termasuk memasukkan sesuatu ke dalam saluran apa? Sama kan? Sama kan? Maka infus dengan cuci darah kita samakan. Nah, itu tidak membatalkan puasa, walaupun ada ulama berpendapat membatalkan puasa. Kita ambil pendapat yang agak ringan di sini karena hubungannya apa? Kesehatan, hubungannya orang sakit kan hubungan dengan nyawa. Sakit orang sakit. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terus lagi. Ye. Ye. Oh ya. Kumur-kumur hukumnya makruh ketika kita puasa. Kenapa makruh? Terutama ba'da zawal. Ini yang terutama ya. Ba'da zawal apa? Waktu zuhur bahasanya. Waktu apa? Zuhur. Itu lebih dimakruhkan. Kenapa? Karena menghilangi esensi daripada puasa. Satu. Yang kedua, kenapa dimakruhkan kumur-kumur? Karena bisa mendatangkan kepada perkara yang membatalkan puasa. Maka seperti cipika-cipiki cium tangan sama istri itu dihukumi makruh. Kenapa? Karena bisa mendatangkan pada perkara yang lebih dari apa? Dari itu. Maka itu dijauhi, dihindari. Sama seperti kumur. Maka yang lebih afdol, terutama ketika setelah zuhur jangan kumur. Gak usah kumur-kumur, gak usah isi-isak, langsung apa? Wajah. Gitu. Karena hati-hati. Kalau dilakukan setelah zuhur, hukumnya apa, Mak? Oke. Saya kasih. Iya. Yang pertama saya tanyakan. Jangan tanya ilmu tajwid ya, saya nggak ada ilmu tajwid. Ustaz tapi masalah. Oke. Mengenai niat ya. Niat itu batasan sampai di mana? Apakah waktu imsak apa sebelumnya? Oke. Atau sebulan nih kita niatkan sebulan penuh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai kumur-kumur itu, kalau kita mau berwudu itu kan ada sunnah berkumur-kumur gitu kan. Terkecuali terkecuali di luar ketika kita sedang apa gitu, sedang kumur gitu. Itu saja mungkin. Ini pertanyaan bagus nih, kumur-kumur. Tadi kan kalau kita mandi ada perintah mandi Jumat. Sunnah. Itu dibolehkan. Kumur-kumur kenapa nggak diperbolehkan? Gitu. Karena tingkatan orang itu apa ya? Kumur-kumur yang ini yang lebih batas ya. Kumur-kumur yang apa ya? Apa sih? Tasyadud lah. Apa sih? Ya seperti itu. Kumur-kumur yang berlebihan gitu. Ketika orang sedang puasa itu dilarang walaupun ada perintah. Kenapa? Karena tingkatan orang itu batal ketika kumur-kumur lebih tinggi dibanding orang mandi. Orang mandi kan nggak ada orang mandi begini kan terus masuk air. Semua orang mandi kan begini. Sehingga kemungkinan masuk air ke dalam apa? Ke dalam rongga ketika mandi itu lebih kecil. Nah yang ditekankan tidak diperbolehkan makruh itu apa? Berendam. Maka mandi Jumat itu boleh, berendam ketika Jumat hukumnya apa? Makruh kalau orang sedang puasa. Kenapa? Karena tingkatan membatalkan lebih besar di bidang mandi. Maka kumur-kumur pun ketika, ini patokannya, ketika zawal. Ketika apa? Zawal lewat waktu zuhur itu tetap dimakruhkan walaupun ada perintah. Makruh. Satu. Kemudian yang kedua tadi niat puasa. Pertama lafadznya dulu. Minimal lafadz niat puasa gitu. Yang paling ringan apa? Saya niat puasa Ramadan. Udah. Nggak ada lillahi ta'ala itu sah. Nggak ada adaan itu juga sah. Beda sama sholat. Maka jangan disamakan ini sholat harus adaan gitu kan. Maka beda kalau puasa nggak harus apa adaan. Kenapa? Kalau kita niat puasa Ramadan di hari itu ya berarti kita buat puasa bukan buat qada tapi buat apa? Buat yang di hari itu.
Maka para ahli mengatakan simpelnya minimalnya apa? Saya niat puasa Ramadan. Udah. Itu minimal lafaz puasa. Sempurnanya bagaimana ya? Tadi itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Itu paling sempurna. Kalau simpel bingung repot ya udah saya niat puasa Ramadan. karena betul saya ya. Itu niat ya, lafadznya niat. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau niat di awal puasa, di awal Ramadan nih, nanti malam Senin atau malam Selasa, kita niat 1 bulan puasa. Maka ini tidak diafdolkan. Tidak diafdolkan. Kenapa? Karena itu sudah masuk dalam pembahasan taufik. Kita ngambil pendapat madhab lain yang membolehkan ada mazhab ulama Maliki. Ulama Malikiyah itu memperbolehkan kita puasa niat 1 bulan. Maka tidak dianjurkan. Bahasanya beda ya, sama dilarang. Tidak dianjurkan. Paling baik setiap malam kita niat. Paling baik. Cuman kadang orang ada lupa, kadang orang bablasan enggak sibuk lihat berita waktu sahur ya kan. Dengar radio lah, main HP, akhirnya enggak kerasa terbit matahari, jangankan sholat dulu, terbit matahari dia gali ya. Berarti lupa apa? Niat. Maka untuk hati-hatinya kita di awal niat puasa ngikut madhabnya Imam Malik. Harus ada itunya. Saya karena pada saat ini nggak ada, adanya madhab Imam Malik. Saya niat puasa 1 bulan, lillahi fardhu lillahi. Itu buat spare. Apa namanya? Jaga-jaga. Nah, saya punya jaga-jaga yang kedua. Jaga-jaga yang kedua adalah apa? Kita ikut, tapi ini jangan diamalin ya. Jangan terus sudahlah, nanti nggak usah lihat, jangan. Ini sebagai wawasan. Sebagai apa? Ini saya kasih ini dulu ya. Sebagai apa? Wawasan. Mazhab pendapat ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi itu memperbolehkan kita niat walaupun sudah selepas sholat subuh. Nah itu tapi pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau lupa. Kalau misalnya walaupun nggak lupa boleh. Kalau kita Syafi'i boleh itu untuk puasa sunnah, patokannya sampai zawal. Kalau kita niat puasa Senin Kamis, sahur nih, belum niat sampai waktu duha, nggak apa-apa. Niatnya di waktu duha, asal puasanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu udah paten Syafi'i, harus adanya tabiin. Yang kedua harus adanya ta'yin. Tabiin itu apa? Tabiin itu niat puasa sebelum masuk subuh. Namanya tabiin. Kalau ta'yin itu apa? Menentukan apa puasa yang kita ingin jalankan. Maka kita niat di malam hari. Makanya kalau orang tarawih kan bukan ya? Nah, itu untuk menanggulangi itu semua kelupaan, kelewatan. Makanya tarawihnya sampai selesai. Ya. Kecuali yang terawihnya sama keluarga di rumah, ya setelah terawih langsung langsung itu untuk menanggulangi nanti lupa ketika sahur. Itu wajib dalam Syafi'i wajib. Puasa di waktu malam sebelum subuh sama menentukan puasa apa yang kita lakukan termasuk puasa Ramadan. Hukumnya wajib, nggak ada toleransi. Pertanyaan? Pak Zahid dulu. Bapak, saya masih punya PR di Bapak, tenang. Dan kita kan orang dari posko ini, udah lansia. Semua udah. Bilangnya betul Pak. Ada lupa makan, ada minum. Setelah yang itu apa? Ikutkan kewajiban puasa. Dua kita yang ada punya kewajiban dari kerja untuk orang tuanya. Maka dia juga ada. Mengganti. Anak Mempidjahkan orang tua. Jadi gini, pertama yang orang tua dulu ya. Jadi kan kriteria orang wajib puasa itu yang terakhir apa? Punya kemampuan. Maka orang tua yang dia sudah sangat tua dan tidak mampu puasa 1 bulan full, bahkan sampai dia wafat, ada itu. Ada ya Pak? Ada.
Satu. Yang kedua, orang yang sakit yang mana la yurja buruhu, sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan, itu bisa puasa sampai tidak puasa sampai mati itu. Maka orang-orang seperti ini tidak diwajibkan puasa. Gak wajib. Gak wajib juga qadha. Gimana? Orang penyakitnya gak diharapkan bisa sembuh. Yang kedua, ada nggak orang tua tiba-tiba dapat hilang, akhirnya muda lagi seperti 17 tahun. Gak ada, kalau udah umur 100 tahun ya udah terus dia tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu apa? Juga ada yang lain aja di muhaf. Kalau nunggu mati kita juga nunggu mati, pasti bukan tunggu mati, tinggal nunggu. Jadi orang seperti ini tidak diwajibkan puasa dan juga tidak diwajibkan apa? Qadha. Maka orang-orang ini sebenarnya di hari itu dia membayar fidyah satu hari di hari itu. Kalau dia mampu. Kalau nggak mampu ya udah nggak usah bayar. Misalnya dia tergolong fakir miskin, fakir, lengkap dah ujian dari dunia, udah fakir miskin sakit. Ya udah dia nggak wajib puasa, nggak wajib qadha dan nggak wajib fidyah. Dan anaknya pun tidak diwajibkan membayar. Ini pendapat yang kuat. Ada juga pendapat anak boleh memfidyahkan orang, puasanya orang tua boleh. Tapi tidak sampai tingkatan apa? Wajib. Karena emang uzurnya uzur syar'i. Miskin bisa dirubah nggak? Ya nggak bisa. Sakit bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Tua bisa dirubah? Nggak bisa. Maka ini ya dia nggak wajib puasa, nggak wajib qadha. Kalau mampu dia bayar fidyah. Kalau dia mampu, anaknya tidak diwajibkan. Tapi kalau anaknya mau, karena keikhlasannya, sayangnya, ya udah bayar nggak apa-apa. Seperti itu. Simpelnya gitu Pak. Ya, makasih. Terus tadi pertanyaan kedua. Yang kedua Pak. Tadi fidyah. Tadi kalau dia memang tadi Udah. puasanya tidak diwajibkan. Tapi kalau Oh pikun. Iya, Makan, orang makan pikun. Ya kan tadi gitu ya. Orang lupa makan bahasanya, lupa makan. Maka ini yang jelas. Jangan lupa makan, lupa kumpul dengan istri juga tidak membatalkan puasa. Misal lupa nih, gelap segala macam lupa. Namanya orang nafsu tingkat kan gak ingat apa-apa. Gak ingat puasa, gak ingat lupa dunia, lupa daratan. Jangan lupa sengaja. Jangan lupa sengaja. Namanya gak lupa. Pura-pura lupa. Sengaja lupa itu gimana ya? Pura-pura lupa. Aman kami aman mati. Berarti usaha untuk lupa. Jadi bahasanya kalau lupa makan, lupa kumpul itu tidak dihitungi dia batal puasa dan juga dia tidak dihitungi membayar apa? Karena lupa. Kalau ingat, Maka gini, orang yang batal puasa itu melakukan tadi itu semua 3 katanya. Pertama, aliman, amidan, muhtaram. Aliman apa? Mengetahui hukum bahwasannya makan itu batal. Kalau dia nggak tahu hukum, dia tahu hukumnya wajib puasa Ramadan. Hukumnya tahu itu lah. Dia nggak tahu hukum membatalkan puasa. Maka ketika dia makan, kita tanya, kamu makan? Emang nggak boleh makan yang harus puasa. Nah, berarti dia tidak tahu. jangan dilanjut. Yang belum nggak tahu ya. Asal dia tinggalnya di kutub utara. Boleh kayak gitu, Bapak pindah. Jangan di sini tinggal di mana? Kutub utara yang nggak ada alim ulama, nggak ada siaran TV sama sekali. Ada matahari. Nggak ada, ya. Itu boleh. Seperti itu. Pertama tadi aliman, tahu. Misalnya Bapak nggak tahu, oh ternyata kalau kayak batal puasa itu kumpul dengan suami istri. Saya kira cuma makan dan minum. Makanya saya nggak bahas makan dan minum gitu. Karena ada perkara yang lebih tinggi dari itu yang orang harus jaga-jaga. Gitu. Dia nggak tahu. Kemudian amidan, sengaja melakukan. Yang ketiga muhtaron, tidak terpaksa. Tidak apa? Contohnya gini, Bapak apa namanya? Tidur ngap perutnya, apa ngap mulutnya. Terus tiba-tiba anak Bapak Ishak masukin apa? Gula. Es kelapa gitu ya. Ini gue. Masuk nggak? Masuk. Seger nggak? Seger, nggak batal. Kenapa? Bihoiri ikhtiarihi. Itu
tanpa keikhtiar dia dikerjain anak. Saya dulu pernah waktu kecil Pak, saya punya saudara puasa, maaf itu Pak, saya masukin. Tapi saya masukin roti, ya pengalaman saya masukin roti. Dia waktu ngomong. Bapak itu Bapak marah. Nah, jadi itu cara membatalkan kalau terkumpul tiga itu. Pertama aliman, tahu, yang kedua amidan, sengaja, yang ketiga muftaron, dia tidak tepat. Oke. Kesimpulan ini. Cekap. Kakak. Ini Pak, ini ada yang lebih sembuh nih. Kita harus begini kita harus beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan sering setiap tahun itu pasti terjadi ya. Oke. Artinya gini, puasanya bareng nih, tapi lebarannya beda. Oke. Nah, itu kan kita ragu. Iya. Katanya kalau puasa pada hari raya itu kan haram. Iya betul. Nah, ini dari dikapinya gitu. Saya punya contoh yang lebih ekstrim dari itu. Itu kan biasa. Saya punya contoh yang lebih ekstrim. Contohnya gini. Bapak misalnya orang kaya gitu. Orang kaya. Kemana aja nggak perlu mikir duit gitu. Maka Bapak di sini puasa. Di mana? Di sini puasa. Terus Bapak langsung main ke Amerika. Di hari yang sama, sahur langsung berangkat. Ke mana? Amerika. Di Amerika belum puasa. Maka Bapak nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa. Dari Amerika, Bapak lanjut lagi kemana? Ke Saudi. Gitu. Kemana? Ke Saudi. Lebaran. Baru Saudi di situ dia lebaran. Maka Bapak wajib ikut lebaran. Wajib ikut lebaran di situ. Sedangkan yang di sana belum lebaran karena kita puasanya telat di sana. Maksudnya gitu. Berarti Bapak puasa berapa? 28 hari. Hitungannya. Karena Pak di Indonesia udah puasa, pas di Amerika belum dan wajib dibatalkan, nggak boleh puasa. Kita harus ikut tempat kita tinggal. Berarti berapa? Kita puasanya kurang 1 hari. Pas Bapak dari Amerika langsung kemana? Saudi udah lebaran. Maka kita wajib buka, nggak boleh puasa. Wajib buka, nggak boleh puasa. Baru qadha puasa 1 hari yang di Amerika ini. Maka bagaimana kalau tadi itu berbeda? Patokannya 29.30. Selagi itu masih masuk dalam hitungan 29.30, nggak usah pusing, nggak usah pusing, nggak usah ribet. 29.30. Bapak bebas ikuti yang mana? 29.30. Nih, dan 29.30 itu jangan ikut hitungan tanggal, ikut hitungan puasa kita. Maksud ya? Nih, Bapak puasa, misalnya ikut Muhammadiyah. Yang rata-rata puasanya biasa 30 gitu. Bapak puasa udah 30 hari nih. Misalnya, secara hitungan. Mau ikut Muhammadiyah yang puasanya besok nggak boleh. Kenapa? Bapak kalau puasa lagi ikut yang Muhammadiyah kenanya 31 hari. Wajib buka. Maka patokannya bukan Muhammadiyah, bukan NU. Patokannya apa? 29.30. Kalau masih masuk 29, monggo. Kalau masih masuk 30, monggo. Kalau kurang dari itu, jangan sesat. Kalau lebih dari itu, jangan sesat. Paham ya? Kan ada nih, yang di Jogja udah puasa nih sekarang. Udah. Ya kan? Belum kita lihat sektor yang di Amerika kan, mungkin puasanya dari bulan Syaban ya. Jadi patokannya itu ya Pak ya, biar nggak pusing 29.30. Ketika puasa Bapak 29 lengkap, maka boleh lebaran besok. Kalau kurang dari 29 jangan lebaran. Gitu. Ini supaya kita menghindari perbedaan pendapat seperti itu. Karena kalau udah masuknya, ini kan nanti masuknya hisab, masuknya falak, bagaimana lagi masuknya ruqyah, itu panjang pembahasannya. Ini saya simpulkan karena waktunya singkat. Intinya patokannya puasa berapa? 29.30. Tetapi saya pribadi mengajukan kita ikut pemerintah. Udah aman. Aman, udah ada yang nanggung. Kok nanti sana pemerintah puasanya jahat ya tadi? Udah tuh salahin Jokowi itu. Salahin tuh Jokowi. Kenapa jangan ngajak kami sebagai pemimpin Menteri agak panjang tuh nanti ceritanya di sana. Tapi kenapa? Karena kita ikut mereka itu udah tahu jawabnya masing-masing.
Nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Kalau mau ikut yang selain pemerintah juga boleh. Patokannya berapa? 29. Gitu. Gimana? Oke. Satu masalah niat. Tadi dikatakan bahwa niat satu pekerjaan, dua niat. Dikatakan puasa dan Kamis menyambung dengan bayar utang. Apakah itu hadis ataukah memang dari Al-Quran? Ya. Itu di Al-Quran nggak ditemui. Di Al-Quran tidak ditemui. Di hadis ditemui, tapi dalil umum. Dalil apa? Dalil umum. Dalil umum itu apa? Dalil yang tidak langsung menjurus kepada titik hukum. Tetapi dalil itu mendukung diperbolehkannya melakukan hal tersebut. Contohnya, ada orang dalam Al-Quran itu kan nggak ada kita supaya niat puasa harus nawaitu shaum ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak Pak? Nawaitu shaum ada nggak? Dalam hadis ada nggak? Dalam hadis Bapak cari hadis mana pun. Nawaitu shaum ada di hadis nggak ada juga. Berarti apa? Kita mengambil dalil umum. Apa itu dalil umumnya? Innamal a'malu binniyat. Nah, inilah kita perlu namanya pakar hadis, pakar fikih yang mana dia kompeten, nggak bisa ngarang. Makanya ilmu tuh nggak bisa diambil langsung. Oh, saya mau langsung hadis, saya mau langsung Quran. Boleh. Syaratnya pakar. Syaratnya apa? Bapak harus pakar tafsir, Bapak harus pakar ilmu bahasa sastra Arab, harus pakar nahwu sorof, harus pakar mantik, balaghah, ada minimal 13 pakar ilmu baru boleh. Kalau belum itu jangan langsung Quran, karena ada beberapa perkara itu nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Contohnya niat, Bapak cari hadis Bukhari Muslim, soal manapun nggak ada. Nawaitu shauma godin adai fardiyali Ramadan, hadis lain nggak ada. Tapi itu diambil dari umum yang mana itu menjurus kepada niat. Maka para ulama menyimpulkan, niat puasa tuh gini, niat sholat tuh gini, dan itu panjang ininya urutannya. Begitu juga dengan menggabungkan antara niat puasa. Niat puasa wajib tidak boleh digabungkan dengan niat puasa sunnah, itu nggak ada dalam hadis. Tapi secara dalil umum itu ada. Bagaimana? Larangannya ada. Satu. Yang kedua, menggabungkan puasa sunnah dengan puasa sunnah lainnya itu juga boleh. Puasa sunnah digabung dengan puasa sunnah itu boleh. Contohnya apa? Puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Syawal. Itu kan sunnah. Pahalanya juga. Dan itu dalil hadis yang ini lapatnya nggak ada. Bapak nyari kenapa? Bapak harus cek kitab-kitab yang kompeten, kitab-kitab yang mutabar bahasa santrinya gitu. Kitab-kitab mutabar yang mana itu kita akan ini tuh dari sini titiknya hadisnya ini, Al-Qurannya ini. Tapi itu nggak bisa langsung mana Qurannya mana hadis. Dari bawah pelan-pelan nanti menjurus kepada perkara tersebut. Titik daripada Al-Quran dan hadis. Jadi memang secara hadis sharih jelas boleh menggabung gini itu nggak ada. Tapi secara dalil dari apa? Dalil hukum. Contohnya, jangankan nggak usah agama, malah dilarang itu batas suci, sendal dilarang naik. Sendal, sepatu boleh dong. Gak ada tulisannya, betul nggak? Mobil boleh naik dong. Boleh nggak Pak? Boleh kalau bisa. Motor boleh naik, sebenarnya boleh naik. Gak ada tulisan yang bisa. Sendal dilarang masuk. Kenapa? Nggak ada tulisannya. Maknanya bagaimana? Tidak setiap sesuatu itu harus berdasarkan tulisan. Ada makna tersirat, ada makna tertentu yang itu mendukung perkara yang dilarang dari hal tersebut. Sendal aja nggak boleh, apalagi apalagi sepeda, apalagi motor, apalagi mobil, berdosa mau ngaji masjid.
Gitu maksudnya ya. Logikanya seperti itu. Dilarang, bukan, dilarang ngomong kasar kepada orang tua. Fala taqul lahuma uff. Uff itu apa? Aja nggak boleh. Oh berarti nampar boleh dong. Tidak setiap di Quran ada nampar, oh berarti saya boleh nampar. Tidak setiap perkara yang tertulis itu menjadi hukum. Ada perkara-perkara yang menjadi hukum yang itu menjadi dasar hukum juga. Walaupun tidak tertulis. Nah itu harus makan. Minimal ngaji 10 tahun. 10 tahun. Kalau masih punya laduni boleh 1 tahun boleh. Contohnya Imam Mahdi tuh. Imam Mahdi itu alim 1 malam. Imam Mahdi ini nanti di imam kita itu alim 1 malam, pintar 1 malam, ahli strategi, ahli ekonomi 1 malam. Aslahullahu fi lailatin wahidatin. Jadi Allah menjadikan Imam Mahdi itu menjadi orang yang paling alim, paling pakar, paling ahli strategi dunia segala macam, geopolitik dalam 1 malam. Jadi Imam Mahdi dulu. Tapi bentar keluar nih, Pak siapa namanya? Pak Budi. Ada orang ngaku Imam Mahdi. Karena Pak pintar dalam 1 malam. Jadi itu ada urutannya, ada rentetannya. Singkatnya seperti itu. Wallahu. Oke, terjawab ya? Tutup ya Pak ya? Tutup. Iya, pertanyaan terakhir saya tutup itu. Jadi 3 menit lah. Udah cukup pembahasan fikihnya. Sekarang kita bagaimana menyambut Ramadan supaya kita jangan sampai terlalaikan. Nauzubillah kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, uhdurul mimbar. Nabi berkata, wahai para sahabatku semua